sekarang ini menurut Mila, anak muda-muda sekarang juga masih banyak yang udah bisa menenun pada waktu muda-muda itu? Jarang, kalau sekarang jarang. Oh, sekarang jarang. Jadi anak-anak muda ngapain aja biasanya sekarang? Dari pagi sampai malam sama HP aja. Sama HP? Sama HP. Jadi anak-anak sekarang di Pandai Sike pun dari pagi sampai malam itu udah sibuk main HP aja, udah nggak mau lagi bertenun? Iya, jarang yang mau belajar nih jarang. Jarang sekarang yang mau belajar. Sahabat Edrana, sekarang kita datang ke rumah Uni As yang membuat songket. Jadi songket ini adalah kehidupan sehari-hari atau buatan anak negeri Pandai Sike. Songket sudah terkenal kemana-mana. Kalau di Sumatera Barat, setiap kita melihat ada upacara-upacara adat, ada perkawinan-perkawinan, orang itu mesti memiliki songket. Cuman memang songket ini juga tidak murah harganya, jadi masih sayang ya ini Asia, songket masih cukup mahal, tapi memang ini adalah pakaian tradisional dan asli buatan Pandai Sike. Pandai Sike, ini kampung saya gitu ya, umumnya setiap rumah, setiap perempuan di sini bisa menenun atau kehidupannya dari bertenun, menghasilkan mata pencahariannya dari bertenun. Sekarang kita bertamu ke rumah Uni As untuk berbincang-bincang. Uni As, ini songket yang secara motif ini tradisional, motif tradisional nih ya? Motif macam-macam. Ini macam-macam, jadi namanya gitu ya, karena berbagai motif ada di satu songket ini. Uni As sudah berapa lama menenun? Belajarnya waktu SD. Dari SD sudah belajar menenun? Iya. Nenunnya SMA. Jadi dari SMA. Jadi di sini umumnya anak-anak perempuan dari SD itu sudah mulai belajar bertenun nih Asia. Cuman sekarang apa masih ada orang yang anak-anak SD yang belajar bertenun? Ada. Jadi masih hidup sampai sekarang masih. Ya. Karena ini mata pencaharian masyarakat di sini. Kalau membuat songket seperti ini nih As, ini dibutuhkan berapa hari kerja? Kalau ini satu pasangnya 3 bulanan. Satu pasang songket 3 bulan. Pantas harganya mahal ya nih ya. Selain bahan bakunya juga pembuatannya yang rumit dan juga butuh keterampilan gitu ya. Nih As, di sini nih As buat apa aja nih? Ini buat songket yang full. Terus ini juga motif. Nah, sekarang itu sudah dibuat motif yang modern. Artinya sudah dipadu-padankan. Ini motif songket dan ini namanya kepala peniti. Bahasa Minangnya kapalosame. Jadi ini membuatnya itu adalah satu persatu ditusukkan benang di penitinya, lantas diikat. Jadi makanya kapalosame. Ini juga sangat detail, sangat rumit membuatnya. Dan selain kapalosame ada lagi yang sulam koto gadang. Nah, sulam koto gadang. Ini suji ya nih As ya? Ya, suji koto gadang. Ini suji koto gadang, jadi juga songket dipadu-padankan dengan suji koto gadang. Ini waktu zaman saya dulu belum ada nih yang kayak gini nih As. Ini sekarang baru ya orang memadu-padankan. Jadi ini adalah asli Pandai Sike. Dan ini asli nama daerahnya Koto Gadang membuat suji. Iya, suji Koto Gadang. Kalau ini Nias juga bikin sendiri? Iya. Ini berapa lama nih Nias kalau bikin seperti ini? Kalau ini bikin aja sebulanan atau 20 harian.
untuk bikin selendang Enggak aja. bikin apanya? Oh, suji aja. Sujinya, kalau sujinya di Koto Gadang, kalau ininya di sini. Oh, ini kolaborasi yang luar biasa, kerjasama. Jadi orang di sini nggak bisa belajar suji. Ada juga. Ada juga, tapi memang ini etisnya Iya, gitu ya. Ini khasnya Koto Gadang. khasnya Koto Gadang dan memang diupahkan untuk dikerjakan Iya. oleh orang Koto Gadang dan ini tetap dikerjakan oleh orang Pandai-Sike. Iya. Koto Gadang itu daerah Bukit Tinggi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Uniat dalam bertenun. Niat, tolong liatin dong ini Iya. kita Uniat cara bertenunnya seperti apa? Boleh. Unias cara bertenunnya seperti apa? Jadi ini Unias sudah mulai menenun. Ini dari benang satu persatu ya Niat ya. Iya. Jadi ini dari awal ini benang semua ini yang Iya, dipakai. Oke, jadi satu persatu benangnya. Ini motifnya motif apa nih As? Ini melati. Motif Ini melati. Pinggirnya melati, ini pinggirnya Palembang. Oh, itu motif Palembang? Iya namanya. Oh, namanya motif Palembang. Tapi emang ini motif tradisional Pandai-Sike juga? Iya. Oke. Terus ini duduk terus untuk menenun mulai capek juga nggak tuh nih As? Lumayan. Lumayan gitu ya. Iya. Tapi anak-anak muda sekarang udah mulai banyak yang meninggalkan tenun atau masih banyak yang bertenun juga nih As? Masih banyak yang bertenun. Masih juga banyak yang bertenun. Jadi memang tradisi di sini masih diturunkan turun temurun gitu ya. Iya. Dulu waktu Nias belajar bertenun pertama kali siapa yang mengajarkan? Tetangga. Oh, di tetangga. Iya, teman tetangga. Tapi memang semua perempuan di sini itu belajar bertenun baik dari orang tuanya maupun dari tetangganya gitu ya. Iya. Jadi kalau rata-rata Nias kan bertenun ini setiap hari bekerja bertenun walaupun ada juga yang libur ya. Nah itu jadi penghasilan Nias kalau dirata-ratakan sehari itu berapa kira-kira? Ya paling-paling sekitar 50 ribuan. 50 ribuan kalau satu harinya ya Iya. dihitung dari semua modal. Jadi orang mengatakan harga tenun itu mahal, tapi yang bertenun sebetulnya juga pendapatannya rata-rata aja nih As ya. Gimana Iya. menurut nih As ini? Iya, ya sekitar segitulah. Tapi kalau orangnya lembur, cepat siap kainnya. Bisa cepat selesai ya. Bisa Jadi banyak juga dapat. Jadi ini kalau beli bahan-bahannya sekarang susah nggak nih As? Bahannya nggak begitu susah. Cuma pemasarannya yang susah sekarang. Oh, jadi pemasaran tenunnya yang susah. Karena COVID atau bukan karena COVID aja? Waktu COVID juga udah mulai agak kurang kan, apalagi sekarang. Sekarang lebih susah lagi ya. Sahabat Adriana, sekarang kita belajar membuat songket. Jadi kursus kilat kepada Unias. Nias, jadi ini ada dua untuk kaki. Ini duanya ini untuk apa aja nih? Untuk membuka ini. Oh, untuk membuka. Terus yang satu lagi juga untuk membuka yang satu ini. Iya. Jadi ini kita tarik. Oke, ya, ya. Jadi ketarik benangnya gitu nih As ya. Sehingga kalau benangnya ketarik kita bisa memasukkan benang yang untuk disulamnya, ditenunnya. Jadi ini sekarang kita mana dulu nih As? Ini kita mau bawa apa yang di atasnya saya tarik? Yang bawah. Yang bawah ini ya. Nah nih, terus masukin ininya gimana caranya? Masukin sini. Nah, masukin lewat. Jadi dihitung. Iya. Jadi ternyata nggak gampang. Jadi dihitung 1, 2, 3 kita masukkan, dia sampai ke situ. Terus ini untuk memadatkannya nih At ya. Jadi selain detail, ternyata dalam membuat songket itu dibutuhkan power, kekuatan juga. Karena kita harus kuat menekan supaya dia rapat, padat dan kuat. Jadi nggak gampang jatuh, nggak gampang prutul gitu kalau orang Jawa bilang, nggak gampang lepas. Dan kaki ini selalu bergerak untuk menaikkan
benang, jadi yang mana yang harus kita masukkan, mana yang harus kita tarik, sehingga kombinasi warna merah dan warna emas itu bisa menyatu. Jadi ini benangnya merah, tapi karena dasarnya ini hitam, jadi marun gitu ya, Asia. Emang ternyata tidak gampang. Kita kalau memakainya itu kita pikir, waduh senang sekali saya memakai, karena saya juga hobi sekali dalam mengumpulkan songket-songket. Makainya enak, tapi membuatnya setengah mati. Jadi Nias ini membuat sarung. Ini kan untuk sarung ya. Iya. Sarung dengan motif tabur, benang tabur. Jadi ini bukan full motif benang tabur. Ini satu sarung ini Nias berapa? Bisa berapa lama bikinnya? 1,5 bulan. Satu sarung 1,5 bulan. Yang artinya memang rata-rata dari menenun ini Unias mendapatkan hasil 50.000. Jadi menurut Nias ini sebetulnya kondisi sekarang di mana penjualannya sudah mulai seret. Apa sih harapan Nias kepada pemerintah atau kepada orang-orang yang berwenang untuk menyediakan showroom-showroom tempat menjual? Yaitu bantu pemerintah lah gitu kan, supaya ada promosi keluar gitu. Terus supaya songket ini sedikit lancar untuk masa depannya. Jadi menurut Nias memang sekarang ini promosi itu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi pameran-pameran gitu mungkin ya. Bagaimana ada pameran-pameran untuk mendatangkan buyer-buyer ke sini supaya lancar penjualannya. Sahabat Adriana, sekarang kita ke rumah penghulu atau datuk di tempat saya, namanya Datuk Pengolo Endah. Jadi ini datuk saya. Nah di sini juga anaknya dari Datuk Pengolo Endah juga menenun, Mila. Mila, assalamualaikum Mila. Waalaikumsalam. Sedang membuat apa Mila kok? Sarang batanun. Sedang bertenun. Membuat songket. Sedang bertenun membuat songket kata Mila gitu ya. Iya. Jadi Mila kalau sehari-hari kok kerjanya membuat songket? Iya, membuat songket sama keladang. Jadi Mila sehari-harinya membuat songket dan keladang. Kalau membuat songket itu berapa jam sehari Mila? Nggak tahu kalau ada waktu luang. Kalau ada waktu luang Mila bikin songket gitu Iya, ya? kalau nggak keladang bikin songket. Kalau keladang itu keladang apa Mila? Ladang lado, cabe. Cabe, jadi di ladang cabe. Jadi Mila sehari-harinya kalau nggak keladang membuat songket. Nah ini kan untuk selendangnya aja nih ya. Iya. Kalau selendang ini nih berapa lama selesainya nih Mila, satu selendang ini? Kalau keladang sambil ini bikin songket 15 hari lah. 15 hari. Jadi biasanya dari jam berapa bikin songketnya? Oh, jam-jam 9 atau jam 8 habis masak baru bikin songket. Baru bikin songket. Terus keladangnya jam? Nanti sore. Oh, nanti sore. Kalau keladang Mira ngapain aja di ladang biasanya Mila? Nanam cabe, seledri, Dengan perawatannya gitu perawatan. ya. Kalau Mira sendiri lebih suka ke ladang atau bertenun? Sama. Sama aja gitu Sama. ya. Sejak kapan nih belajar ini Mila, belajar menenunnya? Kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD udah belajar menenun? Wow, jadi begitu mahir udah kelas berapa waktu udah mulai mahir bikin tenun? SMP udah bisa bikin sendiri. Udah bisa bikin sendiri? Udah jual itu? Udah cari uang jajan sendiri. Jadi udah cari uang jajan sendiri dari bertenun. Rata-rata bertenun ini sehari berapa penghasilannya Mila? Kalau sambil berladang ya 30 ribuan lah. 30.000 sehari dari Kalau nonstop mungkin 50 ribu bisa. Bisa seharinya gitu ya. Jadi kalau Mila dari SMP sudah berpenghasilan sendiri. Nah, sekarang ini menurut Mila anak muda-muda sekarang juga masih banyak yang udah bisa menenun pada waktu muda-muda itu. Jarang kalau sekarang jarang. Oh, sekarang jarang.
Jadi anak-anak muda ngapain aja biasanya sekarang? Dari pagi sampai malam sama HP aja. Sama HP? Sama HP. Jadi anak-anak sekarang di Pandai Sike pun dari pagi sampai malam itu udah sibuk main HP aja, udah nggak mau lagi bertenun. Iya, jarang yang mau belajar nih jarang. Jarang sekarang yang mau belajar. HP. Jadi itu sekarang ternyata mainan anak-anak. Terus kalau Mila melihat sekarang anak-anak sudah nggak mau lagi bertenun, ini nanti bisa punah juga dong ini nanti kemampuan orang Pandai Sike bertenun. Malahan kalau di sekitar sini di rumah ini paling 3 atau 4 rumah lagi yang tenun ya. Oh, yang untuk di daerah bagian sini. Oh. Enggak semuanya lagi yang tenun. Nggak semuanya bertenun. Kalau dulu semua rumah orang bertenun ya. Iya, Kalau sekarang sudah tidak semua rumah bertenun. Iya. Terus menurut Mila, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak muda itu kembali juga ingin bertenun? Karena kalau lama-lama kalau nggak bertenun kan bisa punah juga ini. Iya. Nah, menurut Mila apa yang harus dilakukan gitu loh supaya anak-anak ini juga mulai bisa bertenun? Oh, mungkin apa? Motivasinya mungkin kurang kalau anak-anak sekarang ya. Motivasi untuk membantu orang tua udah kurang. Berarti kan dia cuma belajar aja. Jadi motivasi bertenun kurang, ya belajar juga. Keinginan pun kurang kalau anak-anak sekarang kan. Kurang anak-anak sekarang. Kurang karena ini berat atau karena memang malas aja karena sibuk untuk main malas, aja? Malas. Sebetulnya menurut Mila bisa. Tapi malas, banyak malasnya. Menurut Mila sebetulnya nggak susah juga untuk bertenun kalau dia mau belajar? Nggak susah. Anak kita sendiri kan udah bisa diajarin. Tapi kalau mau bantu-bantu ini malas. Oh, jadi begitu ya? Malas. Malah main HP kalau enggak dia belajar daring kan. Apa harapan Mila sekarang? Harapannya untuk tenun. Untuk tenun atau untuk berladang atau untuk kehidupan, untuk anak-anaknya, untuk semua lah. Berharap corona ini cepat berlalu ya biar semuanya stabil. Stabil dalam hal apa? Pendidikannya stabil, ekonominya stabil lagi kan. Ini tenunan penjualan songketnya stabil lagi. Berladang? Iya, berladang. Sahabat Adriana, ini Mila akan menyelesaikan tenunannya karena sekarang kalau hari hujan di luar orang lebih banyak menenun lah Mila ya, kan nggak bisa ke kebun ya. Iya. Sekarang di sini juga udah mulai mendung, jadi cepat sekali di sini kalau hujan. Nah, kita akan meninggalkan Mila dengan tenunannya. Mungkin itu dulu. Makasih ya Mila ya untuk waktunya ya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Kita mau melihat satu lagi. Bye, makasih Mila. Terima kasih. Nagari Pandai Sike ini itu terkenal turun-temurun dari zaman dahulu kala. Hasil produksi perempuan-perempuannya yaitu membuat tenun, kain songket atau disebut juga kain balapa yang terkenal baik di Sumatera Barat maupun se-Indonesia. Kita akan mendatangi keluarga-keluarga saya juga karena namanya juga ini kampung saya. Jadi saya akan bertemu dengan keluarga-keluarga saya yang menghasilkan kain tenun Pandai Sike atau songket Pandai Sike. Sahabat Adriana, sekarang kita sampai nama nagarinya Koto Tinggi di rumah Gadang Unisus, saudara saya. Ya namanya di Pandai Sike kan semua saudara saya nanti ketemunya, tapi ini benar, tapi saudara dari hasil perkawinan ya. Jadi saudara
istri dari kakak saya, jadi saudara kakak ipar saya. Nih Sus, Iya. ini kan banyak sekali nih Sus produksi songket gitu ya. Ya. Ini ceritain kepada kita dong nih Sus, ini motif-motifnya apa saja nih, motif yang sekarang ada? Seperti ini motif apa nih Sus? Ini semasam. Simasam namanya. Ya. Simasam ini motif baru apa motif kuno nih sebetulnya? Motif kuno. Motif kuno dan warnanya marun, Marun. ya. Ya. Kan kita juga lihat kalau warna-warna marun itu mewah gitu ya nih Sus ya. Ya. Nah ini kainnya mana? Kan ini selendang nih. Ini sarung. Oh ini sarungnya. Waduh ini dari tadi udah saya lirik-lirik nih. Cakep sekali warnanya dan juga kuningnya bagus. Ini benang-benang sekarang ini benangnya benang emas ya nih Sus ya. Ya. Cuman karena benang dasar kain dasarnya atau benang dasarnya beda-beda, warnanya jadi beda. Ya. Kalau masuk ke marun, ini warnanya jadi seperti rose gold. Jadi rose gold, tapi kalau dia masuk ke hitam, ini jadi seperti abu-abu dan gold. Ini saya juga cantik sekali nih Sus. Ini apa motifnya nih? Ini cukai buah palo kalau orang Pandisike. Cukai buah palo. Ini Ya. motif kuno ya? Kuno. Oh motif kuno nih. Aduh ini mau juga nih Sus. Ini kayaknya saya reporting atau belanja sebetulnya ya. Ini kok kayaknya semua bagus, semua pengen gitu loh. Ini terus terang ini saya senang sekali karena seperti abu-abu, jadi warna kekinian. Padahal dasarnya hitam, kasih emas, jadi sepertinya abu-abu. Cuman ini belum ada selendangnya nih Sus ya? Belum. Nah ini Sus harus bikinin selendangnya nih. Dan ini rose gold, jadi warnanya jadi rose gold. Nah sekarang kalau di sini ini hitam dengan silver. Nah ini juga peminat. Sebetulnya yang paling banyak diminati orang yang mana sih nih Sus? Semuanya diminati orang. Warna sekarang yang menjadi favorit orang itu yang mana? Ini. Marun. Tetap warna marun menjadi warna idaman, warna favorit karena katanya dari tadi kita sudah membahas warna marun ini akan masuk atau Semua cocok baju. dengan semua baju. Nah ini marun, tapi juga ada hijau juga nih Sus ya. Ini hijau ini motif apa nih Sus? Sirangka bapaga. Sirangka bapaga, ini pagarnya, ini sirangkanya. Ini sirangka. Sirangka itu kan kayak binatang gitu ya? Iya. Jadi binatang kaki 1000 kayaknya ya. Nah ini dia jalan nih kan. Kayak kepiting. Kepiting. Sirangka itu kepiting ya, kepiting. Jadi ini sirangka bapaga. Jadi pagar itu kan, ini pagarnya. Nah ini juga ada marun juga, tapi motifnya beda lagi. Ini motifnya sama cukia itu. Yang ini Oh. sama yang putih. Silver. Oh sama yang silver. Apa ini namanya? Oh, Piala itu yang baru. jadi seperti Iya. piala. Jadi ini sudah modifikasi sebetulnya. Nah, saya kira ini sama enggak ya? Beda ya? beda. Ini yang kuno tadi motifnya. Iya. Kalau ini motifnya apa lagi nih? Ini kaluak paku. Taluak paku Iya, namanya. dek kaluak. Oh, kaluak paku. Iya. Jadi berkelok-kelok seperti sayur paku. Jadi pakis Ya, di pakis, sini ya. iya. Nah, itu ininya. Di sini memang orang Pandisike mulai berkolaborasi dengan orang Koto Gadang, itu membuat kombinasi dengan selendangnya nih. Ini sebetulnya banyak peminat juga nggak sih nih? Sus? Banyak. Ini kayaknya sekarang lagi Keren. tren juga nih ya. Memang juga bagus. Jadi warna marun, ini songket balapa Pandisike, dan ini jahit suji namanya, Koto Gadang. suji yang buatan orang Gadang. Koto Gadang. Waduh nih Sus, kalau saya mau milih jadi bingung sekali nih yang mana sebetulnya yang paling bagus ya. Kalau mau dipilih nih, apakah yang ini? Ayo nih, sahabat Adriana, nih bagusnya yang ini kah? Yang saya beli? Ayo. Atau kalau ini mewah, jadi gorgeous kata orang. Gorgeous is a very gorgeous. Indah sekali, mewah sekali. Jadi rose gold mengkilat. Tapi ini saya senangnya karena seperti abu-abu gitu ya nih Sus ya. Ya. Jadi saya senang ini.
Motifnya motif kuno, warnanya seperti abu-abu. Kalau ini warnanya marun, jadi mewah sekali. Nih, yang mana nih? Saya galau nih antara dua ini. Galau antara yang Ambil abu-abu. kedua-duanya. Ambil kedua-duanya. Gimana? Sahabat Adriana, harus saya ambil dua-duanya enggak nih? Ah? Ambil. Ambil ya Nisus ya. Ambil kedua-duanya kata Nisus. Kalau ini selendangnya udah jadi, tapi ini selendangnya belum jadi ya. Nah, ini adalah harta pusaka dari Unisus. Sudah ada rusak-rusak, bolong-bolong, tapi ini kalau menurut Unisus ini mungkin sudah turun-temurun ratusan tahun. Kalau bahasa Unisus tadi mungkin sama tuanya dengan rumah gadang yang sekarang juga sudah sangat tua. Baunya sudah bau kain kuno, bau sekali kain kuno. Tapi disitulah nikmatnya mengkoleksi kain-kain kuno. Jadi ini adalah kain kuno keluarga dari Unisus. Ini tengkulak tanduk ya, yang dipakai untuk perkawinan yang kayak tanduk gitu ya kalau buat perempuan. Nih Jus kapan dong mau dibuatkan? Saya juga mau punya tengkulak tanduk nih. Kapan-kapan lah. Ya udah janji, udah dari hampir 2 tahun ini Sus janji membuatkan saya tengkulak tanduk. Besok-besok lah. Sampai Kapan-kapan. sekarang belum jadi. Tapi yang mewah ya. Tapi benang emasnya kayak gini ya? Kayak gitu juga bagus. Nah, ini benang emas yang mahal. Benangnya beda. Lihat, dari hasilnya semua beda. Ini kayak tembaga sebetulnya dia. Jadi copper, jadi seperti tembaga, itu silver, ini emas, ini tembaga. Copper color. Nah, ini sekarang susah ya Nisus ya? Susah. Susah benang emasnya sekarang. Susah benang emasnya dan mahal. Mahal. Nah, tapi saya ingin mengatakan kepada Nisus, saya juga mau dibuatkan yang warna copper ini. Sahabat Adriana, sekarang Unisus melanjutkan tenunnya. Tadi beliau habis mandi sore, mau sholat asar, udah selesai. Sekarang beliau melanjutkan tenunannya. Ini warna dark blue ya. Ini biru ya. Jadi warna biru tua. Jadi itu. Tadi saya lupa mengatakan ini juga ada warna pink, lucu banget, imut banget warnanya. Ini dipesan oleh orang adalah untuk istilahnya destar ya. Ya. Destar itu adalah kepala, ikat kepala laki-laki. Lucu juga ya ikat kepala laki-laki warna pink. Keren. Nah, ini warna biru. Nisus, yang paling susah menenun ini pada masa apanya? Ketika dia sedang diapain yang paling susah? Ketika saya bikin motif. Oh, ketika bikin motif, itu yang paling susah. Iya. Kalau sudah mulai ada polanya sebaris, ya kayak gini, itu mudah. Oh, jadi sekarang Unisus nih membuka motif, terus dikasih lidi. Ini Yang ini ditenun dulu. Itu ditenun dulu. Tapi ini sudah motif nih sebetulnya Udah. Nih. Nah, itu ditenun. Unisus sekarang ini sebetulnya anak-anak muda kita tuh masih banyak yang menenun nggak sih? Enggak banyak. Udah susah ya? Udah susah. Udah sekolah, kuliah, dia cari kerja. Udah nggak mau menenun? Enggak. Ini lama-lama punah lah kalau gitu ini. Iya. Ini bertenun ini sekarang. Terus di rumah Unisus ini udah berapa orang nih sekarang yang menenun? Cuma 2. Nisus sama anak. Anak-anak Unisus berapa orang? 1 orang. Jadi sekarang udah bisa menenun juga? Sudah. Oke, ini melanjutkan tenunannya. Ini Nisus semakin kuat menekannya itu semakin Bagus. padat dia ya? Iya. Ngelihat semua warna kayaknya saya suka aja nih. Mau biru, mau merah, mau pink. Pink ini juga lucu nih, lihat nih. Oh, imut banget warna pink. Ini apa namanya? Dibikin ini pink pakai gold atau pink pakai silver yang bagusnya? Pakai silver. Oh, pakai silver ya karena dia biar lebih terah, jadi kerlip, kertap kata orang. Iya. Terus Nisus, ini untuk sarung. Iya. Itu di depan untuk selendang. Selendang. Sebetulnya Nisus dan anak Nisus ini ganti-gantian aja, kadang-kadang sarung, kadang selendang. Iya. Nah, ini mengerjakannya berapa lama nih Nisus oleh Nisus? Kalau yang kayak gini
2 bulan ada. Jadi kalau Unisus ini fokus aja ya, kerjaannya cuman ini, nggak ke ladang? Enggak. Jadi hanya nenun? Iya. Setiap hari menenun? Iya. Berapa jam dalam sehari nenun? Jam 8 sampai jam 1 istirahat. Setelah itu sampai istirahat jam 3 sampai jam 4. Itu udah. Udah. Cuma Enak. 8 jam. Enaknya, sahabat Adriana, Unisus ini membuka jendela, jadi sambil menenun bisa ngelirik orang juga ya, orang jalan, ini sus gitu ya. Jadi Iya. nggak membosankan juga jadinya gitu ya. Enggak. Jadi banyak hiburan juga. Oh, itu motifnya nanti itu. Iya. Ini motif ini artinya kain benang dimasukkan sesuai dengan Ini. ininya kain yang sudah Dibikin. Oh, ini buat pinggirnya nih ya. Iya. Ini buat pinggir. Ini pinggir, ini Oh, motifnya. itu yang motifnya yang di dalam itu. Sebetulnya ini untuk apa sih nih, Sus? Yang ini buat masukin yang Masukin mana? yang dongker yang hijau. Oh, ini yang biru. Ini yang Itu atas bawahnya. oh itu atas bawah. Makanya jadi songket ini itu depan belakangnya itu Hampir sama. hampir sama. Walaupun di belakangnya nanti kalau kain-kain kalau benang yang putus-putus itu diikat dari belakangnya. Iya. Tapi sebetulnya hampir sama, makanya depan belakang itu ditarik Iya. bersamaan gitu ya. Kira-kira dengan Unisus menenun ini sehari berapa penghasilan Sus? Wah, dikit sekali. Berapa dikitnya? Cuma 7 senti sehari. 7 senti itu berapa duit tuh kira-kira menurut Sus? Dikit lah pada orang ke sawah. Oh, lebih sedikit daripada orang ke sawah? Iya. Oh, makanya orang lebih banyak mau ke sawah aja kalau gitu ya? Iya. Jadi 7 senti. Jadi sehari, sahabat Adriana, yang dihasilkan dari menenun ini hanya 7 senti. 7 senti. Gimana sebesar itu? Pantas 2 bulan ngerjainnya gitu ya. Ada nggak kira-kira 75.000 sehari dihasilkan? Gitulah. Segitu ya? Ya. 50 atau 75? Iya. Apa iyanya? 50 atau 75? 75 paling besar. 75 paling besar. Iya. Jadi makanya kadang-kadang banyak anak-anak yang Nggak suka. sudah tidak suka, kerjaannya berat, rumit, detail gitu ya. Tapi penghasilannya 50 Dikit. sampai 75 dikit. Padahal ini adalah karya seni. Jadi the art of handwoven ini yang dilakukan oleh Unisus. Di Minang ini garis keturunan adalah matrilineal. Jadi ibu saya aslinya dari Pandai Sike. Ini Koto Baru, salah satu nagari di Pandai Sike. Kalau saya dari Tanjung. Dan kita berharap semoga ke depannya tenunan Pandai Sike ini tetap dilestarikan. Banyak anak-anak muda yang tertarik untuk menenunnya. Dan juga penghargaan kepada karya-karya tenun ini juga tetap tetap tinggi. Tapi terutama pemerintah juga membantu pemasaran ya Nisus ya. Ya. Sekarang yang paling sulit itu adalah pemasaran. Ya. Itu yang terjadi. Kalau Unisus seperti sekarang ini produksi lagi banyak, tapi karena pandemi permintaan berkurang. Berkurang. Berkurang banyak nggak Nisus permintaan waktu zaman pandemi ini? Nggak ada. Nggak ada permintaan? Nggak. Cuma ada dikit-dikit. Ada 1, 2, 3, 4 ada juga. Jadi Selama setahun nih. selama setahun itu ada 4 cuman yang laku, artinya masa pandemi memang membawa dampak ekonomi karena hasil tenunan juga banyak yang tidak beli. Orang sekarang juga banyak kesulitan ekonomi, orang lebih uangnya lebih untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari ya Nisus ya. Kalau Juga pesta kawin juga berkurang pada Iya. masa pandemi, jadi makanya biasanya pesta kawin, Ya. anak wisuda, ada juga orang yang beli. pesan tenun ya, jadi pesta kawin anak wisuda. Ya. Nah sementara sekarang pandemi pesta kawin tidak ada, juga wisuda secara online, jadi kebutuhan kain tenun juga berkurang. Mungkin itu dulu dari saya, Adriana Nurdin, dalam liputan Adriana Views dari Rumah Gadang Unisus, di mana kita menemani Unisus sambil Nenun. menenun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode-episode Adriana Views lainnya. Dah. Dadah dong. Dah. Sus. Dah.